Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada hari ini kami di sini dari kelompok dari kelas RA, metode numerik, ingin mempresentasikan tentang mencari besarnya momen geser pada persamaan gaya geser pada pembebanan tidak rata pada struktur cantilever, pin joint, dan roll joint dengan analisa integrasi numerik dan analisa metode analitik. Oke, anggota kelompok di sini yang terdiri atas M. Arman Junias dan M. Ihsan Arozak, Juan Prima Yudhistira, saya sendiri Ilham Ramadan Siregar, dan Arya Sandi Piningit. Oke, langsung saja masuk ke latar belakang. Teknologi sekarang ini sudah banyak berkembang sangat pesat dan bermacam-macam seperti halnya alat transportasi, alat komunikasi, dan bermacam alat lainnya yang banyak membantu khalayak kehidupan manusia sekarang. Tak lupa teknologi-teknologi ini membutuhkan bahan-bahan atau material agar terciptanya bentuk fisik dari teknologi tersebut. Material yang digunakan dan diaplikasikan pasti ada yang mengalami pembebanan, seperti halnya pada struktur jembatan yang menjembatani sungai, danau, atau lain sebagainya yang pasti akan mengalami pembebanan pada setiap strukturnya. Pembebanan ini biasanya didapat dari beberapa faktor, seperti faktor eksternal yang berasal dari kendaraan yang lewat, dan faktor internal yang berasal dari beban struktur itu tersebut. Sesuai pembahasan, di sini akan membahas bagaimana suatu struktur cantilever atau struktur penopang dengan diberi pembebanan persegi rata atau distribusi beban yang seragam atau pembebanan secara tidak merata. Sebagai contoh, seperti pembebanan struktur jembatan. Dengan pembebanan yang secara terdistribusi didapatkan beberapa hal parameter seperti diagram gaya geser SFD, diagram momen gaya MFD, dan diagram gaya normal NFD. Namun di sini akan memecahkan suatu permasalahan pada momen geser yang terjadi pada pembebanan distribusi tidak seragam. Adapun tujuan dari presentasi ini ialah pertama dapat mengetahui momen geser yang bekerja pada persamaan yang didapat pada gaya terdistribusi tidak seragam. Kedua, dapat memahami persamaan diagram gaya geser secara analitik. Ketiga, dapat memahami persamaan diagram gaya geser secara numerik. Berikut ini adalah contoh pembebanan distribusi seragam. Bisa dilihat ini adalah suatu struktur jembatan yang dimana menjembatani dua buah daratan. Di sini adalah pembebanan eksternalnya itu berupa kereta api. Bisa dilihat di sini ketika kereta api melewati suatu jembatan, terjadilah pembebanan secara terdistribusi rata. Asumsinya di sini ketika melewati di sini kereta api melewati jembatan, dia mengalami pembebanan secara terdistribusi. Lalu di sini ada juga contoh pembebanan distribusi seragam di sini pada suatu struktur balok batu bata dinding yang dimana di sini penopangnya itu ialah berupa suatu cantilever atau penopang. Jadi penopang ini menahan beban gaya atau beban dari balok atau dinding ini dengan secara terdistribusi seragam. Bisa dilihat di sini. Lalu di sini juga ada juga pembebanan distribusi secara tidak seragam. Bisa dilihat di sini ketika ada suatu penopang atau cantilever di sini menopang atap langit-langit rumah. Jadi langit-langit rumah ini berbentuknya seperti segitiga gini. Jadi ketika dia menopang ini menopangnya secara tidak seragam atau pembebanan distribusi segitiga di sini. Ada juga pembebanan secara trapesium atau gabungan antara distribusi seragam, rata, dan juga di sini tidak rata segitiga. Oke, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Dengan mengambil sampel contoh struktur cantilever, sederhana dengan pembebanan distribusi tidak seragam seperti gambar di samping, dengan L panjang cantilever dengan satuan meter, dan Q gaya yang terdistribusi dengan satuan Newton per meter. Dapat kita lihat gambar di samping,
kita menggunakan sampel dengan pin join dan roll pin. Oke, baik. Selanjutnya adalah dengan mengambil asumsi Q sama dengan 35 Newton per meter dan panjang cantilever 10 meter, maka pengerjaannya selanjutnya ialah sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama, menggambar diagram benda bebas atau FBD, atau biasa disebut dengan free body diagram, adalah melepas batang yang diberi beban dari suatu sistem, bisa dilihat dari sambungan atau pin yang diubah menjadi gaya internal. Untuk gaya eksternal, di sini adalah gaya distribusi tak seragam segitiga. Maka perlu diubah menjadi gaya pada satu titik dengan mempertimbangkan titik beratnya. Untuk mengubahnya, hanya perlu mencari luas pembebanan distribusi. Karena di sini pembebanannya segitiga, maka perlu mencari luas segitiga. Karena gaya distribusi itu terjadi tak seragam pada sepanjang batang. Maka, penempatannya adalah dengan mencari titik berat segitiga, yaitu dengan mengkalikan 2/3 sepanjang pembebanan dan dihitung dari beban yang paling kecil. Dapat. Selanjutnya adalah pengerjaan untuk mencari nilai AH, AV, dan BV dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah sigma FH sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Untuk pengerjaan utamanya, sigma FH sama dengan 0 dan AH sama dengan 0. Mengapa sih AH ini sama dengan 0? Karena gaya sepanjang sumbu horizontal tidak perlu diperhatikan, maka AH sama dengan 0. Kemudian untuk sigma FV sama dengan 0, dilanjutkan dengan AV plus BV min 175 sama dengan 0. Sesuai rumus yang kita gunakan adalah sigma FV sama dengan 0. Selanjutnya, AV plus BV sama dengan 175 Newton dengan persamaan 1. Kemudian kita juga perlu menyelesaikan salah satu variabel agar persamaan di atas dapat dipecahkan. Next. Selanjutnya adalah sigma M sama dengan 0. Dengan mengambil salah satu titik yang menjadi acuan momen gaya yang terjadi, maka sigma M sama dengan 0 itu counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi BV dikali 10 meter dikurang 175 dikali 20/3 meter sama dengan 0. Kemudian 10 dikali BV sama dengan 1166,67. Jadi BV-nya adalah 116,667 Newton. Kemudian untuk sigma MB sama dengan 0 itu juga counterclockwise. Jadi min AV dikali 10 meter ditambah 175 dikali 10/3 meter sama dengan 0. Jadi min 10 AV sama dengan min 583,33. Jadi hasil dari AV adalah 58,333 Newton. Kemudian juga kita harus menyesuaikan dengan persamaan 1, yang mana AV plus BV sama dengan 175 Newton. Mungkin bisa di slide sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini, AV plus BV sama dengan 175 Newton, sesuai dengan persamaan 1. Next. Artinya, di sini sesuai 175 Newton dengan persamaan 1. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan SFD, MFD, dan NFD, perlu mengerjakannya dengan mengasumsikan jarak tertentu pada batang. Dan perlu diingat bahwasannya asumsi kita tadi gaya yang bekerja di sepanjang sumbu X diabaikan, maka NFD tidak perlu dicari. Next. Kemudian untuk mencari nilai Q, ialah didapatkan dengan cara kesebangunan segitiga. Bisa dilihat di bawah gambar. Jadi untuk persamaannya yaitu Q kecil per Q besar sama dengan X per 10. Q sama dengan X per 10 Q besar.
Kemudian jadi Q sama dengan 35X per 10 dan hasilnya Q sama dengan 3,5X. Bisa dilihat di gambar di samping itu untuk mencari titik pembebanan. Jadi Q kecil yaitu 3,5X dikali X, kemudian dikali 1/2. 1/2 ini dari mana? Dari luas segitiga. Jadi 3,5X dikali X dikali 1/2 sama dengan 1,75X kuadrat. Next. Oke, selanjutnya ini merupakan persamaan yaitu sigma FH sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Untuk sigma FH sama dengan 0, H sama dengan 0. Kenapa? Karena emang sudah penetapan rumus. Kemudian ada sigma FV sama dengan 0. Jadi AV min 1,75X kuadrat dikurang V sama dengan 0. Jadi hasilnya V sama dengan 58,333 min 1,75X kuadrat. Kemudian untuk sigma M itu sama dengan 0 atau counterclockwise. Jadi M min AV dikali X ditambah 1,75X kuadrat dikali 1/3 X sama dengan 0. Jadi nilainya M sama dengan 58,333 X dikurang 1,75 per 3 dikali X pangkat 3. Next. Baik, ini untuk diagram SFD atau shear force diagram. Untuk nilai maksimumnya itu berada di nilai 58,333 dan untuk nilai minimumnya itu berada di 116,667. Dan untuk alas dari segitiga tersebut itu sepanjang 10 meter. Next. Dan ini merupakan diagram MFD atau moment force diagram. Untuk maksimum nilainya itu berada di 244 dengan kepanjangan alas itu di 5 meter lebih. Next. Baik, selanjutnya yaitu untuk menghitung besar keseluruhan momen geser pada diagram SFD ialah dengan cara integral. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu metode analitik dan metode numerik. Dengan cara analitik bisa kita lakukan dengan cara yaitu integral 0 ke 10 58,333 dikurang 17,5 X kuadrat dx sama dengan min 525,0034. Atau bisa kita juga dengan cara numerik dengan beberapa metode yaitu seperti aturan segi 4, aturan trapesium, aturan Simpson, dan aturan Gauss. Untuk aturan segi 4 yaitu adalah aturan segi 4 dipakai yaitu I sama dengan integral A ke B fx dx sama dengan I0 ditambah I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan H buka kurung Y0 ditambah Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sampai Yn-1, di mana H sama dengan B kurang A per N dan N sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Next. Baik. Integral 0 ke 10 58,333 dikurang 17,5 X kuadrat dx dengan asumsi perseginya ada 4 atau biasa disebut N sama dengan 4, maka H sama dengan B min A per N yaitu 10 dikurang 0 per 4 yaitu hasilnya 2,5. Untuk I dilakukan perhitungan dan mendapatkan hasil min 3.244,750 dengan memvariasikan nilai H-nya didapatkan data sebagai berikut. Berikut adalah tabel-tabel hasil perhitungan
dan akan kita tampilkan berupa Excel-nya. Oke, baik. Ini perhitungan dari Excel, yaitu di sini terdapat N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 10, N sama dengan 20, dan yang terakhir N sama dengan 40. Berikut adalah perhitungan. Oke, baik. Next. Oke. Selanjutnya itu aturan trapesium. Nah, adapun aturan trapesium yang dipakai ialah di mana I sama dengan integral A ke B fx dx sama dengan 0,5 H Y buka kurung Y0 ditambah 2Y1 ditambah 2Y2 sampai ditambah 2Y N-2 ditambah 2Y N-1 ditambah YN. Di mana H sama dengan B kurang A per N. N sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Integral 0 ke 10, 58,333 dikurang 17,5 X kuadrat DX dengan asumsi N adalah 4. Maka H sama dengan B kurang A per N, yaitu 10 dikurang 0 per 4 dengan hasil 2,5. Dan I untuk perhitungannya didapatkan dengan hasil min 5.432,295. Dengan memvariasikan nilai H-nya didapatkan data sebagai berikut. Berikut adalah hasil perhitungan dan akan kami tampilkan data Excel-nya. Oke, baik. Tertera kembali yaitu N sama dengan 4 di dalam perhitungan, N sama dengan 5, N sama dengan 10, N sama dengan 20, dan N sama dengan 40. Kemudian ada aturan Simpson. Adapun aturan yang dipakai ialah I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan H per 3 dikali Y0 plus 4Y1 ditambah 2Y2 sampai plus 2Y N-2 plus 4Y N-1 dan plus YN. Yang dimana hanya adalah sama dengan B min A per N, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Integral 0 sampai 10, 58,333 dikurang 17,5 X kuadrat DX dengan asumsinya N-nya sama dengan 4. Maka didapatkan hanya sama dengan B min A per N sama dengan 10 min 0 per 4 sama dengan 2,5. Di mana I-nya didapatkan hasilnya adalah min 5250,003. Dengan memvariasikan nilai H-nya, didapatkan data sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel di layar tersebut hasil perhitungannya. Dan kita akan menampilkan perhitungan dari Excel-nya. Bisa dilihat berikut adalah hasil perhitungan dari Excel-nya. Ada N sama dengan 5, N sama dengan 10, N sama dengan 20, dan N sama dengan 40. Berikut pula hasil dari perhitungannya. Bisa dilihat di layar.
Yang selanjutnya itu ada aturan Gauss, di mana aturan yang dipakai ialah I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral min 1 sampai 1 epsilon mu d mu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N AI epsilon mu, di mana epsilon mu sama dengan F dikali B min A dikali mu per 2 ditambah B plus A per 2 dikali B min 2 B min A per 2. Kemudian tabel untuk aturan Gauss dapat kita lihat di layar, tertera di layar. Kemudian integral 0 sampai 10, 58,333 dikurang 17,5 x kuadrat dx dengan pengerjaan aturan Gauss sebagai berikut. Epsilon mu sama dengan F dikali B min A dikali mu per 2 ditambah B plus A per 2 dikali B min A per 2 sama dengan F dikali 10 min 0 dikali mu per 2 ditambah 10 plus 0 per 2 dikali 10 min 0 per 2. Di mana didapatkan hasilnya F dikali 10 dikali mu per 2 ditambah 10 per 2 dikali 10 per 2 sama dengan F 5 mu plus 5 dikali 5. Yang dimana epsilon mu-nya yang pertama adalah 5 dikali 58,333 dikurang 17,5 dikali 5 mu plus 5 dikuadratkan. Yang kemudian yang kedua yaitu epsilon mu sama dengan 5 dikali 58,333 dikurang 17,5 dikali 25 mu kuadrat plus 50 mu plus 25. Kemudian yang ketiga yaitu epsilon mu sama dengan min 2187,5 mu kuadrat dikurang 4375 mu dikurang 1895,835. Dengan menggunakan dua titik M sama dengan 2 didapatkan I sama dengan A0 epsilon mu 0 plus A1 epsilon mu 1, di mana I-nya adalah sama dengan epsilon dikali 0,5773502,692 ditambah epsilon dikali min 0,5773502,692. Kemudian didapatkan hasilnya I-nya yaitu sama dengan min 5250,0033. Dengan memvariasikan nilai M-nya didapatkan data sebagai berikut. Dapat dilihat di layar hasil perhitungannya. Kemudian kami juga akan menampilkan perhitungan di Excel-nya. Nah, berikut bisa kita lihat ya hasil perhitungan dari Excel-nya. Kemudian dengan hasil pengerjaan yang telah kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwasanya dari penyelesaian yang sudah kami kerjakan untuk mencari nilai momen geser pada diagram SFD ialah dengan mengintegralkannya. Terdapat dua metode yaitu metode analitik dan juga metode numerik. Pada metode analitik didapatkan hasilnya min 5250,0033 Nm dan metode numerik seperti aturan segi 4 dengan nilai min 5033,0763 Nm yang hampir mendekati. Kemudian selanjutnya ada aturan trapesium dengan nilai min 5251,8263 Nm yang juga hampir mendekati. Dan aturan Simpson dengan hanya nilai hanya 2 saja yang mendekati karena nilai N-nya ganjil dan nilai H lainnya mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Dan juga ada aturan Gauss pada semua titik memiliki ketelitian yang sangat tinggi.
Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya untuk integrasi numerik, aturan Gauss lah yang memiliki ketelitian yang tinggi. Dan aturan segi 4 lah yang kurang bagus untuk integrasi numerik. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Presentasi pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear.